Halo, balik lagi di Expose. Press the play button and unleash the talk. Oke, tangan. Gitu ya. Oke, Ujil, hari ini kita lagi di mana? Nah, gini. Kita biasanya di dalam ruangan Iya, gitu kan. Kayak bosen banget gitu loh di ruangan lagi di ruangan baru 2 lagi. kali kayaknya. Nah, apalagi kita hari ini ngundang teman-teman kita, adik-adik kita yang Gen Z abis gitu ya. Gen Z aja. Ada yang pick me, Oh, ada yang piknik. ada yang cegil. Oh, yang kan? mana tuh? Nilai sendiri aja, penonton bisa nilai sendiri nanti. Nanti Ya. lihat sendiri Ada ya. juga yang emang Kalem gitu ya. kalem, Oh my God. tipikal Gen Z kalem Oh, itu jadi juga ada positif gitu. negatif itu balance ya? Iya balance, hari ini balance. Nah makanya kita nongkrong hari ini di luar. Tepatnya di mana pun? Di Warkop Royal. Gimana sih Jel Warkop Royal? Nah Warkop Royal itu alamatnya di perumahan Royal Garden. Pokoknya samping Indomaret yang ngalangin sunset. Nanti ada alamatnya di bawah video. Ada nanti. Ada. Di frame dan editing. Angel yang edit. Jel. Kita lanjut ya Bunya. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu kali aja. Iya boleh. Kita kenalan dulu kali. Kalian boleh kenalin diri sendiri. Dan Oke, sama asal sekolahnya ya. asal kalian sekolah kenalin. nih boleh deh. Nama, panggilan, asal sekolah, terus kelas, nama ibu, nama bapak. Jangan, Wow, jangan. udah. Sampai ke dalam-dalam ya. Oke. Sampai inti gitu. Mulai dari kamu. Kamu siapa namanya? Halo, nama aku Irma dari sekolah di SMA 2 Rangkas Bitung. Aku kelas 11. Hai, Irma. Hai. Ini yang pick me. Oke. Halo teman-teman. Halo. Sabar. Aku dari SMA 3 Rangkas Bitung. Nama dulu. Oke, Neng, di mana, Neng? Nama aku Dina Ramadhani. Panggilannya. Panggilannya Dina. Oh my god, ada Dina gitu ya. Aku kelas 12. Kelas 12. Oh, Dina, Oke. Udah mau Oke. lulus dong nih. Iya dong. Kecil. Tekil. Dina passwordnya. Keluar Oke. juga. Satu lagi ada siapa Sampai sebelahnya ada ini? siapa itu? Kalau saya Mbak Zafira Spretna, kadang dipanggil Amel, Amei, atau boleh bebas panggilnya apa aja. Asal sekolahnya dari Oh my god. Gimana? Gue bilang-bilangin nih. Dari mana? asal sekolahnya dari SMA 1 Rangkas Bitung. Oh, halo Ami. Kalau Amel sendiri kelas 10, masih kelas 10. Paling muda ya Paling di muda sini. berarti ya, paling Emang yang dalam. paling tua tuh yang tengah gitu. Emang. Yang namanya Dina. Enggak salah. Dina. Oh, Iya, dipanggilnya. Jangan contoh kakak-kakaknya ya. Oke. jangan ngikutin mereka ya. Oke. Amel jangan mau kena Amel bad tetep influence baik itu aja nggak ya. mau. Ada yang positifnya aja. Nggak ada masalah. Jadi yang bilang negatifnya aja. Ya Allah. Nah, oke. Nah, kalau Oke. setahu gua nih, Nun, mereka ini tiga-tiganya dari background yang sama. Apa tuh? Mereka nih seniman lah bisa dibilang ya, Gua kira walaupun bego. Oke. apa nih backgroundnya nih? Bukan ke sana dong. Sama emang kalau backgroundnya itu sama. Nah iya kalau Irma setahu gua dia anak Semanda Production. Idih. Si siapa? Dina. Lu siapa sih? Dina. Artis Manti. Seniman pembuat patung. Iya ya. Artis Semanti. Artis Manti. Dia anak solo Seni. vokal ya, anak seni. Pokoknya dia suara-suara gitu lah. Suara-suara dan nari kan, suka nari. Iya. Yang gini bisa nari, Bun? Bisa. Gak gempa itu pasti nari ya? Oh, ditunjuk. Nanti lagi. Kalau Ame juga, Ame anak LKS, layar kaca semansa. Walaupun ya memang generasi baru lah dia Iya. juga. Sebagai apa? Amel sebagai host podcast. Wah. Untuk saat ini, mungkin kedepannya nambah job desk-nya. Makin tua biasanya makin banyak job desk kan? Amel boleh sapa dulu abang yang dipajak. Ini ya Bang Ren. Halo. Gimana? Oke, Jel, kita bakal bahas apa kali ini? Nah, emang tema kita hari ini atau secara garis besar kita mau bahas soal lifestyle-nya Gen Z. Nah, kebetulan sih memang mereka ini Gen Z lah, termasuk kita juga, Iya, cuma kita juga Gen Z. kita Gen Z baru.
gimana ya? Mereka Gen Z udah- awal-awal gitu. Berarti umurnya dekat-dekatan kan ya? Paling beda setahun 2 tahun kan? Yang tua ini yang tua ya? Yang ini doang kan? Yang tua kan yang tengah ya? Iya. Paling muda Ame, yang ini tengah-tengah lah ya. Irma tengah-tengah. Sebenarnya di sini kalian mau nanya satu pertanyaan. Enggak sih, banyak sebenarnya. Tapi kita awali kan lah kita ketahui ya, Gen Z ini sesuai dengan riset hobi banget begadang. Kalian salah satu yang suka begadang nggak? Kadang-kadang sih. Amel juga suka begadang. Iya, suka. Iya. Begadang itu menurut kalian dari jam berapa sampai jam berapa? Nah yang disebut begadang tuh dari Ya. jam berapa gitu? Buat kalian nih Gen Buat Z, Gen Z. kalian Kalau buat aku sih dari jam 10 ke atas ya, kayak sampai jam 2, 3. itu begadang. Begadang. Kalau Amel Kalau Amel sendiri dari jam 11 sampai jam 3 itu udah termasuk begadang. Kalau Irma. Kalau aku dari jam 9 sampai jam 12. Oh itu udah termasuk begadang buat Irma ya. Udah ngantuk soalnya, bukan begadang berarti. Oh udah nggak? Kalau kita boleh tahu nih, kalian kalau begadang tuh ngapain sih? Nah itu dia. Dari Irma deh. Irma kan begadangnya paling Paling iya, paling jam 12 dia maksimal gitu Dia kan. 12 siang itu. Oh. Maksudnya 12. Enggak, 12 malam. Aku paling main HP aja, apa enggak main game. Begitu. Nggak ada nugas-nugas gitu nggak ada ya? Enggak ada, karena di rumah itu waktunya istirahat bukan nugas. Asik. Game Terus itu tugasnya di mana kawan? Tugasnya di sekolah, diselesainya di sekolah karena di jurusan aku nggak ada PR. Jadi langsung apa ya, langsung dikerjain hari itu juga. Ya, gitu. jadi nggak bawa kerjaan ke rumah ya? Iya. Enak juga ya. Iya karena apa ya, gurunya tuh ngomong kan ini tuh pelajarannya susah, jadinya tuh kalau dibawa ke rumah yakin nggak akan dikerjain, jadi kerjain aja di rumah iya, biar bisa bener-bener. nanya-nanya Biar gitu. lebih efektif lah Iya. belajarnya. Berarti gurunya riset Gen Z ya? Iya. Benar-benar. Sadar dia. Tapi keren berarti Gitu gurunya. ya. Iya. Dina kalau Kalau Dina Dina? ngapain? Kalau aku sama sih, main HP doang. Apa doang? Main HP, main Iya. game nggak? Enggak sih, cuman kayak scroll TikTok. TikTok. Terus selain scroll TikTok, Udah itu aja sih. pacaran gitu. Enggak. Sleep call. Enggak, tenang, jomblo kok. Oh my god. Promosi ya? Jualan ya? Kayak itu ya. Ame. Kalau Ame ngapain? Kalau Amel sendiri Biasanya ini harusnya bagus nih ya. Ekspektasi kita bagus ya. bukan beda sendiri, cuman karena semansa suka ngasih tugas banyak, jadi harus dikerjain pada hari itu juga. Jadi kadang suka ngerjain deadline tugas dari guru. Tapi Pernah sampai jam 3 gitu pernah ngerjain tugas. pernah itu tugas biologi. Coba lu lahirnya angkatan gua, Meng. Gua nyontek. Kayaknya mungkin bisa kita bilang hampir semua Gen Z lah ya, hampir semua anak muda atau remaja sekarang begadang lah ya. Ya. Ada nggak sih teman kalian yang nggak begadang gitu? Jarang nggak sih? Jarang. Jarang Irma banget ya. salah satunya. Irma tetap begadang buat dia. Jam 12. Jam 12. 12 siang. Hati-hati loh. 24 jam udah hidup loh. Ya, tapi benar kalau aku tidur jam berapapun itu, kalau hari libur pasti bangunnya jam 10 sampai jam 11. Siang. Iya. Oh my Oh god. my god. Oke. Itu masih oke sih. Iya, berarti kurang lebih kalian anggaplah jam 3 nih. Jam 3 Ame baru tidur. Terus jam 6 udah harus berangkat lagi. Jam 4 bangun. Jam 4 bangun. Masya Allah. Sejam tidur sejam. Di sekolah tidur gak? Tidur. Enggak. Kalian udah tidur. Kalau gua sih ya tidur gua itu udah pasti. Gua juga Kolong meja udah paling enak buat tidur. Benar banget, apa enggak ngejajarin ini kursi 3. Di belakang ya. Oh, enggak di Tiduran di kursi. Iya, Emang enak banget konsepnya ya. anggap aja rumah nenek. Nah, Anggap aja rumah sendiri. Nyaman lah ya, ya. memang harus feels like home. Kalian kan tadi kurang lebih banyaknya lah ya. Mungkin Amel juga pasti lah selain ngerjain tugas dan deadline-nya pasti ada scroll TikTok ataupun sosial media lainnya kan. Nah, menurut kalian sosmed itu dampaknya apa sih buat kalian sekarang nih? Sosial media buat kalian tuh positif atau negatif dampak ke dalam hidup kalian itu? Sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Positifnya bener, coba bener, apa tuh? Positifnya tuh kita bisa menemukan komunis yang reality sama kita. Jadi kita bisa lebih nyaman dalam diri kita sendiri, ngerti nggak gitu. Kan algoritma sosial media tuh ngikutin apa yang kita suka ya, Ya. apa demand kita gitu. Ya betul, menurut aku gitu. Iya. Kalau negatifnya apa kira-kira, Din? Gimana ya? Apa sih? Mindset. Iya, kayak selalu Gimana Di HP TikTok, aja. gimana sosmed iya gitu. ya. Gimana sih kita udah berini terus sama media sosial. Jadi kalau setiap di sekolah nih kecanduan kayak belajar, kita selalu buka HP gitu. Itu di situ udah sih. Kalau dari Irma sendiri, Apa? itu dampaknya menurut Irma negatif atau positif?
Ada negatif ada positifnya sih, soalnya kalau positifnya kita bisa mencermin apa ya, ya kan, Merepresentasikan iya diri kita sendiri gitu loh. Lebih berekspresi. Iya. bisa jadi diri sendiri di Iya. sosmed gitu ya. Ya, kalau negatifnya mungkin kayak terlalu bergantung sama sosmed Oh, gitu. yang tadi, Terus adiksi ya. kalau belajar kita tuh harus lihat HP gitu kan, kayak apalagi sekarang ada Ketergantungan ya. iya teknologi AI kan Menarik gitu. ya itu. Udah kayak gitu aja sih, mungkin kayak konten-konten yang tidak senonoh gitu, mungkin negatifnya. Jadi ada yang kadang nggak layak ditonton lah. Iya. Iya, apalagi kan sekarang anak kecil juga kan udah megang HP Iya, gitu bener kan. banget. Takutnya dianya tuh merekam di memori dianya Oh, tuh. makanya jadi core memory gitu. Iya gitu. Ingat lah ya. Iya. Kalau Amel sendiri, gimana menurut Amel? Kalau Amel sendiri, kalau dampak positifnya kita bisa berkarya di media sosial, Benar-benar. bisa cari relasi banyak teman. Cuma kita harus pintar-pintar memilih konten gitu. Kita harus mencari-cari konten yang sesuai dengan tontonan kita, dengan umur kita, karena banyak konten yang nggak sesuai dengan seharusnya, misalkan kayak judi online gitu. Itu bisa banget berpengaruh Jadi kepada online, remaja. Zaman online ya. Aduh, jangan Tapi deh. kayaknya anak sekolah lo nggak bisa ngasih. Jangan. Nah, siapa tahu baru dapat KTP sekolahin ah. Yang penting kan gak lucu dong. Juga dong. Kebanyakan waktu begadangnya dipakai buat nugas. Nah, kira-kira selama proses nugasnya itu Amel dibantu teknologi AI nggak sih? Ya, terkadang saya butuh bantuan AI karena itu tuh ngebantu banget. Kadang sumber-sumbernya juga bisa dicari. Cuman kita tuh nggak boleh ketergantungan, karena dengan ketergantungan teknologi itu kita bisa terpatok gitu dengan AI gitu. Iya, benar. Sedangkan nanti kita tidak bisa berpikir secara kritis gitu, critical thinking istilahnya. Jadi itu harus Pokoknya Dikembangin lah ya, dikembangin diimprove lagi. terus gitu ya. Terus AI lah ya. Yang namanya AI kan, yang namanya teknologi itu diciptakan untuk mempermudah dan membantu, bukan untuk Memperbodoh. Nice. Karena emang itu. jadi malas gak sih? Iya. Karena AI jadi malas baca buku yang lain. Iya. Karena itu harus balance antara teknologi dengan kehidupan sehari-hari. Nice. benar. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Abis ini bakal ada pesan-pesan yang akan lewat. Oke. Baik. Manual ya. Hai, balik lagi. Kali ini buat tema yang kedua kita bakal bahas tentang relationship dan mental health. Betul banget. Betul Relationship dan mental health. Kenapa kita bahas ini? Karena tamu kita Gen Z, kawan-kawan. Gen Z itu pokoknya sangat identik dengan mental health. Iya. Ya. Dikit-dikit trust issue. Iya. Dikit-dikit Trauma. iya. Banyaklah isu-isunya, daddy isu. Terus Banyak lah. tadi juga ada megatrust katanya. Abis itu gempa. Bukan mental health ya. Iya ya. Nah, tadi kan kita udah bahas soal sosial media nih. Nah, itu kan sedikit banyak berpengaruh lah sama mental health kalian, apalagi kalian-kalian yang menjadikan sosial media ini sebagai standarisasi kalian, entah itu memilih pasangan ataupun gaya hidup. Itu tuh kadang jadi tekanan tersendiri gak sih buat kalian? Nah, soal itu kalian gimana cara ngadepinnya? Oke, misalnya lagi rame tentang tadi siapa tuh? Cowok tadi? Mohan. Terus kan kayak semua jadi suka Mohan, pengen punya cowok kayak Mohan. Gitu. Itu kalian tuh ada pressure gak sih karena gitu? Mengganggu ke diri kitanya gitu. Iya. Kayak misalkan teman dekat kalian lagi suka si A gitu, terus kalian harus ikutan, Iya, atau gitu. apapun, misalkan kegiatan juga, misalkan paddling. Sekarang kan tenis sudah tergantikan sama paddle ya gitu kan, ataupun apapun lah. Bahkan dalam hubungan kan sekarang udah ada standarisasi TikTok tuh ya. Kalau pacaran tuh harus gini. Sesuai Gitu. tren. Nah, sesuai tren kan. Itu gimana buat kalian menghadapi hal-hal kayak gitu tuh gimana? Kalau dari Amel sendiri gimana menurut Amel? Kalau Amel sendiri, karena dulu tuh emang pikirannya masih belum terorganisir. Jadi ketika ngelihat konten itu langsung kayak pengen jadi dijadiin standar. Tapi sebenarnya itu cara biar kita nggak ikut-ikut standar TikTok atau standar
yang lain, itu kita harus punya prinsip sendiri. Kita harus mengedepankan prinsip. Jadi ketika misalkan hubungan itu harus begini, hubungan itu harus begini, tapi kita tuh tidak boleh ikut, tapi kita harus mendepankan prinsip kita, harus membuat prinsip. IG-nya apa namanya? Nama IG-nya apa? Jadi itu nggak bikin ke pressure dalam diri Amel ya, walaupun kayak trennya apa nih hari ini, jadi kayak nggak bikin stres lah ya. Tapi kadang susah sih, karena namanya juga sosialisasi, Iya, pasti benar-benar. teman-teman pasti kayak gitu. Karena lingkungan kebanyakan kayak gitu ya, jadi mau nggak mau kita ke bawah. Dituntut lingkungan untuk dituntut lingkungan untuk Secara tidak langsung memang. Cuma semua orang mempressure ya. Iya benar. Iya. Kalau dari Dina dan Irma gimana? Kalau aku sih sama kayak Irma. Iya, kayak Irma. Amel. Iya. Kita harus Jadi walaupun kita kayak jiwa kaum ini meronta-ronta, jadi kayak tahan. Sama. Nah, nih kalian ya, kan kalian tadi kayak mendengar kayaknya suka begadang. Iya. Kalau begadang suka overthinking gak sih? Iya, benar. Suka kadang. Kan dulu ada ini ya, Kadang lah. waktu Indonesia overthinking ya? Guys, Bukan Bernadia. Bukan. kalau kalian ngotain apa biasanya? Irma deh. Kayaknya banyak banget nih OT-nya di OT-nya channel satu nih. ini. Overthinking tentang apa nih? Apa? Kalau Biasanya apa? Kamu ngotain apa biasanya? kadang-kadang kayak mikirin pelajaran gitu. Enggak sih, maksudnya kan misalkan besok tuh pelajaran apa? Bohong ya? Beneran. Matematika nih, misalkan kan besok. Terus udah itu nanti aku mikir, ih bisa nggak ya? Soalnya tuh pelajaran matematika tuh yang paling aku nggak suka. Gitu. Jadinya was-was ya? Iya. Jadi materinya tuh aku bisa nerepin gak ya gitu. Ah, iya. Kalau soal cowok mah gitu aja, tahu kali. Gimana dia Tahu kali kagak tahu gitu. Kalau soal cowok atau pertemanan pernah sih kayak overthinking Iya. gitu. Gimana tuh? Kalau cowok aku sendiri gitu ya. Kalau cowok suka mikir aja dia kalau lagi main bener gak ya? Kan suka kayak mikir gini gak sih? Enggak kok, aku gak deket sama cewek, tahu nanti deket gitu loh. Dia lagi Enggak ada curhat cowoknya. nih. Enggak. Kan kita nggak tahu ya namanya kayak overthinking kan. Iya benar. Enggak, aku nggak ada ceweknya kok di sini, kan kita nggak tahu ya. Iya, Tahu makanya. takut aja walaupun udah ngepap gitu, tapi kan os dulu gitu. So overthinking itu ya. Udah deh. Terus Berarti punya trust issue tuh sama iya, terus walaupun kayak udah lagi teleponan gitu ya, kan takut aja ada ceweknya tapi diem gitu loh. Oh my god. Kalau Dina gimana? Kalau aku sih aku kan kelas 12 ya. Jadi aku lebih mikirin kayak, aduh, abis lulus mau kemana nih gitu. Aku bisa nggak ngambil jurusan yang sesuai sama aku, yang bisa aku kuasai dengan baik gitu ya. Kalau aku sih kayaknya mau kerja. Jadi kayak aku lebih overthinking kayak, aduh, bisa nggak ya dapat pekerjaan yang baik gitu. Kadang kan kita harapan orang tua sama kita tuh beda ya, beda. Jadi kita harus mengeimbangkan, ngerti nggak sih? Iya, benar-benar. Iya. Udah sih menurut aku itu aja. kamu overthinking itu doang. Banyak sih sebenarnya, cuman yang paling dominan sih paling itu dominan. karena kan sekarang akhir-akhir ini, karena kan aku sedang dalam Iya. itu. Kalau Amel. Nih, baru masuk sekolah nih hitungannya ya. Harusnya belum banyak nih overthinkingnya nih. Kita lihat dari SMP ke SMA. Kalau Amel sendiri, kadang kalau overthinking itu misalnya tentang pendapat orang lain atau enggak kayak kejadian yang udah terjadi masa lalu, kayak ih kenapa ya aku kayak gini dulu, kenapa ya aku ngelakuin ini. Tapi kadang Amel inget sama yang namanya spilled milk theory. Itu Apa tuh Mel? spilled milk theory ini, jadi kita tuh jangan fokus ke masa yang lampau, tapi kita harus fokus ke masa yang akan datang. Jadi jangan menyesali hal-hal yang udah dilakukan dulu, tapi harus fokus ke masa depan. Oke, itu menarik sih buat gua. Jadi ini satu pertanyaan kali ya terakhir ya. Soal entah itu sosial media ataupun ini kita lagi bahas mental health, overthinking segala macam kan. Gimana cara kalian ngefilter apapun itu halnya yang bisa merusak mental health kalian, entah dari sosial media ataupun dari kehidupan sosial kalian yang sebenarnya. Gimana cara kalian ngadepin misalkan itu tadi standarisasi tadi ataupun banyak hal-hal lainnya. Dari Amel dulu deh. Kalau Amel itu biasanya Amel tuh menghindari konten yang terlalu relatable. Jadi konten yang terlalu bener-bener relate gitu sama Amel. Misalkan
ih males deh hari ini pengen gini-gini. Misalnya kan di TikTok video, ih males banget hari ini harus ngerjain PR MTK. Amel tuh menghindari yang kayak gitu karena kalau Langsung tuh ya di swipe up ya. terus-terusan seperti itu nanti bakal terus-terusan ke bawah. Jadi harus dipilah lagi kontennya. Jangan ya Mel, Gen Z sekarang tuh malas ngebahas sama relate. Iya. Biasanya kalau ngelihat account TikTok Gen Z buka repostannya tuh, itu kata-kata semua biasanya quote semua isinya. Misalnya gitu kata hati, Iya. itu pasti kayak langsung di repost. Kadang Amel juga gitu, cuman Amel coba meng-cut, minimalisir karena kadang konten relatable itu nggak baik. Kita jadi terus-terusan seperti itu dan nggak ada perkembangan. Kalau makin ngerasa ngedon ya, bukannya mau bangkit malah ya udahlah ternyata gue nggak sendirian gitu. Iya. Baik. Irma gimana? Ya kalau aku Mengatasinya. lebih kayak kalau yang bikin kita ngedon gitu ya udah nggak terlalu dipikirin lebih lanjut gitu loh. Jangan terlalu ke bawah banget. Iya, depresi, nantinya ya. ke kitanya juga apa sih kata Nggak bagus. anak-anak sekarang tuh depresi ya. Oh, Iya benar. depreso. Takutnya kayak gitu. Itu depresi itu dibuat sendiri berarti. Iya, dari diri kitanya sendiri kan harusnya kayak memfilter ini penting gak sih untuk dipikirin gitu. Terus udah itu kayak ya udah difilter aja, yang negatifnya dialihin, yang positifnya diambil aja gitu. Nah itu kan setahu Kak Ujel nih, Irma suka naik gunung. Ya. Itu salah satu cara Irma buat refresh dari keresahan depresinya Irma juga apa enggak? Iya, ini sih masuk juga soalnya apa ya kalau aku naik gunung gitu ya, itu tuh masalah-masalah kayak ke backup dulu, ketutup dulu gitu. Hari itu doang. Hari itu juga. Tapi ya kan kalau udah pulang lagi yang kita pikirin sakit badan gitu kan, nggak mikirin yang lain gitu. Kalau Dina, gimana tuh Dina? Cara mengatasinya supaya nggak overthinking tentang masa depan bakal gimana? Kalau aku sih Nyanyi? Enggak. Intinya gitu sih. Ya kan nyanyi gitu. bisa. Aduh nggak kepikiran lagi aku. Dia kerawang ya guys. Dia yang nyanyi, jadi biasanya dia ngeluarinnya lewat Nyanyi di luar kayak kafe, Iya. di mana, ya gitu. Seenggaknya nggak terlalu. Nah Dipikirkan. kalau Amel cara refreshingnya gimana? Kan tadi si Dina sama Irma kan udah ya, Irma naik gunung, si Dina nyanyi. Amel gimana Amel? Kalau Amel kadang ngelakuin yang Amel suka, hobi gitu. Misalkan kayak masak, atau kadang baking. Oh baking juga. Ya, atau kadang hal-hal kreatif gitu kayak Amel kan suka kayak fotografi atau editing gitu. Kadang ngelakuin itu. Itu sambil dikontenin Mel. Kalau lagi masak, Iya, lagi benar. baking itu dikontenin Mel. Tapi buat konsumsi diri sendiri Gak aja. apa-apa kontennya. Padahal kontenin aja nggak apa-apa. Ini vlog dulu. Oke, ya kurang lebih teman-teman kayak gitu ya. Hari ini terima kasih nih Irma, Dina, sama Amel. Belum. Nah, teman-teman yang penasaran sama kayak apa sih mereka bertiga ini aslinya di sosial media, boleh aja langsung ke Amel apa IG-nya? Amelisaf. Amelisa, Ameli SAF. Dina, Kalau aku DNARMA.D. DNARMA.D. Irma, Kalau aku 261 Irma A-nya 3. 261 Irma, A-nya 3. Udah kayak Siska tuh, E-nya 3. Siskae dong. Nah, oke. Buat teman-teman, jangan lupa support Expo terus dengan cara ya biasa like, comment, subscribe, share juga. Jangan lupa apa Bun? Karena cuma di export, X Ulang, ya ulang. gak boleh dilupain. Jangan lupa nonton Expo karena cuma di Export, X yang gak boleh dilupain. Bye. Udah